ini diantara adalah petilasan yang mengkupak gereng gaib di tanah Jawa khususnya dan di Nusantara pada umumnya. Wilahing jati nuhuni ajat-ajat luhun Nusantara tabe-tabe uluk salamulnya. Niat saya dengan setulus-tulusnya, saya kali ini akan napak tilas ya, atau bersiarah. Kalau bersiarah cenderung makam, kalau ini petilasan berarti saya napak tilas. Napak tilas, kalau keyakinan saya leluhur di sini adalah tabe-tabe uluk salamulnya, Nyi Sekar Kunti Dwija Winata. Kalau Solo mungkin ya Jogja Nyi Sekar Kunti Dwija Winata. Sama juga lah, yang penting niatnya. Ini menurut saya adalah sebuah petilasan atau panembahan yang mengkupak gereng gaib bumi Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Ya, sekali lagi, ini diantara adalah petilasan yang mengkupak gereng gaib di tanah Jawa khususnya dan di Nusantara pada umumnya. Ya, ini tempatnya naik ke sana. Mari kita ikuti secara seksama. Ini di Desa Menganti. Dusunnya kalau nggak keliru itu Condong apa ya? Di Desa Menganti, Condong. Kecamatannya kalau nggak keliru Rawalo ya Mas? Kecamatan Rawalo. Kabupatennya Banyumas. Monggo. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salamulnya. Saya dalam perjalanan spiritual kali ini saya berada, sepemahaman saya kalau di wilayah sini itu lebih dikenalnya Panembahan Gunung Jati. Namun kalau saya tak tambahi sari berarti panembahan atau petilasan yang Gunung Jatisari. Nah, ini kupasan secara umum, secara kulit yang tentu pandangannya adalah sama atau serupa, namun tidak sama, atau sama, namun tidak serupa. Yang intinya kita tidak perlu mempermasalahkan atau merasa lebih tahu tentang apa itu panembahan Gunung Jatisari, lalu petilasan Gunung Jatisari yang saya maksud, lalu kita saling berlomba lebih dekat mungkin dengan leluhurannya, lalu kita saling membidik, wah itu keliru, sebab dalam satu petilasan pun menurut pemahaman saya bisa memberikan petunjuk
atau yang menemui berbeda-beda kepada yang datang. Ya, sekali lagi, dalam satu penembahan pun bisa jadi yang menemui adalah berbeda. Umpamanya saya tidur di makam wali umpamanya, atau Sunan Gunung Jati umpamanya. Ini perumpamaannya yang kesemiripannya ada dengan Panembahan Gunung Jatisari. Mungkin saya ada yang ngendiko atau matur dimimpiin oleh yang Gunung Jati. Nah, lalu saya mungkin oleh yang lain lagi lah. Kali ini saya akan sedikit mengupas mengenai Panembahan Gunung Jatisari. Panembahan Gunung Jatisari menurut saya ini adalah keluhurannya yang aslinya adalah dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat kemungkinan besar ini adalah tua sejaman dengan Saloka Negara, kemungkinan besar. Nah, dalam hal ini apa? Tentunya kalau orang Jawa ada mengenal pati manitis yang berulang-ulang kali menitis kepada anak turun, ya, berulang kali menitis kepada trah tumetrah ing tanah Jawi, atau tedak turun atau trah tumetrah ing tanah Jawi. Tanah Jawi ini kalau dalam dulu aslinya adalah Pulau Dawa. Pulau Dawa ya dari Sumatera sampai dengan Papua gitu. Nah, jadi ini merupakan trah tumetrah yang manitis, atau kalau dalam Buddha itu lebih dikenalnya tumimbal lahir ya. Tumimbal lahir, terlahir kembali hingga pada masa runtuhnya Majapahit ya, runtuhnya Majapahit. Lalu beliau tentu diperankan karena apa? Menyongsong tatanan dunia baru hingga kemarin mungkin kemerdekaan Indonesia turut diperankan lah. Saya akan mengatakan peran yang Jatisari. Lah, lalu siapa yang Jatisari? Sekilas saya akan menguraikan bahwa tapi Uluk Salam Mulia, kalau saya yang salah berarti yang ngasih petunjuk ke saya yang salah. Kalau dulu, dan demi Tuhanku saksinya adalah bapak saya, almarhum bapak saya, dulu itu saya niat berziarah dari Desa Kalisabuk menuju Panembahan ini. Itu panjangnya laksana meteor, panjang sekali, ada cahaya, dan ketika itu saya sungkem di sini. Sungkem itu bukan menyembah, sungkem itu ya saya sungkem memberikan penghormatan kepada keluhuran karena kita adalah trah tumetrah yang mesti melanjutkan hajat-hajatnya beliau. Lalu kami ditemui oleh yang mengaku ke saya adalah Nyi Sekar Kunti Dwijo Winoto atau Nyi Sekar Kunti Dwija Winata. Nah, di sini ada 3 petilasan yang saya pahami, saya meyakini, saya boleh yakin karena sesuai petunjuk saya, yang ada kegaibannya di sini adalah Nyi Sekar Kunti Dwija Winata, lalu yang satu adalah Kanjeng Dwija Winata, yang satu adalah, mohon maaf namanya kekinian, Eka Yulianto, bukan Eko tapi Eka Yulianto. Di sini ada 3 petilasan. Lah, saya akan menguraikan ke depan dalam arti dalam rangka apa saya sowan atau napak tilas ke sini. Saya meyakini yang bahwasanya Panembahan atau petilasan Gunung Jatisari ini adalah di antara pagereng gaib tanah Jawi. Pager gaib yang apa? Karena leluhur Jawi atau tanah Jawa, leluhur Jawa atau leluhur Nusantara ini punya tujuan, punya hajat besar yang disebut hajat-hajat leluhur Nusantara, tentu memunculkan tatanan zaman adillah. Di antaranya petilasan Gunung Jatisari ini adalah saya meyakini merupakan pagarnya gaib. Pagarnya gaib apa? Pagar gaib kewahyuan, ibaratnya yang memagari keselamatan, kewahyuan. Suci ini damar sesongko. Saya meyakini kalau saya boleh yakin karena saya dasarnya adalah laku lampa. Kalau yang lain mungkin mohon maaf, bukan saya menyampaikan mengenai seni budaya dan sebagainya. Saya kemarin menyampaikan juga yang bahwasanya tataran spiritual ini ada klasifikasinya atau ada kelasnya. Ya berbeda dong kalau spiritualnya kelas untuk menataan Nusantara dengan sekedar ingin menjadi dukun, umpamanya itu seperti Ning Sikti Nampi, umpamanya itu pengobatan, tentu kelasnya ada berbeda. Mungkin akan berbeda lagi dengan kelas yang hanya sekedar seni. Seni itu ya seperti penimbul kuda kepang dan sebagainya. Ini akan kelasnya lain lagi lah. Kalau saya boleh terang-terangan pula, kalau saya
misinya adalah untuk spiritual kepentingan bangkitnya budaya adiluhung di Nusantara ini. Sekali lagi saya nilai spiritualnya atau kadar spiritualnya adalah untuk membangkitkan budaya adiluhung atau tumapaking zaman adil ing bumi Nuswantara, yang mana telah menjadi sawat ombal ambil atau buah bibir dari zaman Majapahit sampai dengan sekarang, bahwa kelak tatanan zaman adil, atau ada yang mengatakan mercusuar dunia, atau ada yang mengatakan Lemuria baru atau apa, monggo saja. Yang jelas nanti kelak Indonesia ini atau Nusantara ini akan menjadi pancering jagat kiblating bawono, atau yang disebut adalah mercusuar dunia, ya, pancering jagat kiblating bawono atau yang disebut mercusuar dunia. Lah ini tentunya ada yang melakoni secara batin, ada yang melakoni secara lahir. Kali ini saya sendiri akan menyampaikan bahwa perannya daripada kegaiban yang menjaga atau yang turut memagari, sebab gaib tentu perangnya juga dengan gaib, ya. Ada yang menghendaki umpamanya Ratu Adil itu timbul di Nusantara. Satu sisi gaib, umpamanya Timur Tengah menghendaki bahwa Ratu Adil atau yang lain namanya Imam Mahdi dan sebagainya itu turun di bumi belahan sana, belahan Arab umpamanya. Lalu satu sisi kegaiban juga ada yang menghendaki turun di Amerika umpamanya atau di mana lah. Ini diantaranya pagar gaib. Pagar gaib yang termaksud adalah turut andilnya dalam mewujudkan hajat-hajatnya seluruh leluhur Nusantara, yang saya meyakini yang punya kompetensi pun itu terbagi, ada yang kompetensi kelas 1, kelas 2, lalu kompetensi yang kelas 3 mungkin, atau ibaratnya kita main catur itu ada raja, ada menteri, ada kuda, ada benteng dan sebagainya lah. Ini diantaranya yang demikian. Saya di sini langsung berada di petilasan Gunung Jatisari, yang mana saya mengutarakan juga sesuai dengan petunjuk yang saya terima. Sekali lagi, petunjuk yang saya terima. Mungkin ada kekeliruan pandangan, ya mungkin perannya karena spiritual saya untuk kepentingan Nusantara, tentunya beliau memberikan petunjuk juga sesuai dengan keperluan saya atau kepentingan saya lah. Kali ini peran daripada petilasan atau yang Nyi Kunti Dwijawinata ini adalah turut memagari, ya, memagari kewahyuan Ratu Adil. Cara mudahnya seperti itu, kewahyuan Ratu Adil yang beliau tentu berpihak bahwasanya Ratu Adil atau pemimpin yang adil akan muncul dari Nusantara ini. Lalu ada yang mengatakan, konon ceritanya, ada yang mengatakan di komentar, kalau saya ngurusi komentar kan ikut stres juga itu, mengatakan bahwasanya itu Ratu Adil itu hanya legenda yang dibikin oleh Jepang, oleh Belanda, oleh Portugis, oleh apa, monggo-monggo saja. Namun kalau kita menengok lebih jauh, yang bahwasanya ini dinubuatkan pula oleh para nabi, ini dinubuatkan pula atau diramalkan pula oleh para resi, para pujangga, para wiku. Maka kalau saya menyampaikan adalah ini merupakan jangkaning dewo, ya, jangkaning dewo kodrating jagat ramale pandito, yang tentunya kelas dewa, kelas pendita gitu, kelas jagat ini, alam raya ini tentu bukan kelas kita lagi. Kalau kita ini rata-rata adalah sebatas pemikiran, ya, rata-rata adalah sebatas acuan ambisi lah. Kalau beliau tentunya ambisi yang telah disesuaikan dengan kegaibannya, atau bahwasanya hidup itu mesti beriman adanya Tuhan Yang Maha Esa. Artinya pemikiran yang telah disepakati atau dimufakati oleh alam rasa, pemikiran yang telah dimufakatkan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam melaju tentu tidak sekonyong-konyong koder. Ya, sekonyong-konyong koder itu tidak semau gue. Kalau sekarang kan rata-rata tidak rakyat, tidak pejabat, sekonyong-konyong koder. Ada yang berkonsep negara maju, malah maju hutangnya umpamanya seperti itulah. Merupakan hal yang semestinya kita patut menggeningkan cipta. Jebule hasil pemikiran apabila tidak disinergikan dengan dunia spiritual atau dunia keimanan, niscaya hasilnya akan sia-sia. Jadi pada prinsipnya saya menyampaikan di sini adalah Nyi Sekar Kunti Dwijawinata ini adalah punya peran besar dalam memagari kegaiban terselamatkannya atau sampai terwujudnya
turunnya wahyu, suci-suci ini damar sesongko di bumi Nusantara ini, atau suci-suci Nur Muhammad di bumi Nusantara ini, atau suci-suci Ruh Kudus di bumi Nusantara ini. Saya rasa demikian. Terima kasih.